A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufiknya kita bisa kembali melanjutkan perkuliahan kita ini, tentunya dalam materi fikih akhlak. Dan juga tak luput-luputnya kita mengirimkan salam dan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada ahlul bait beliau para maksumin, salamullah alaihim ajma'in. Mudah-mudahan kita semua kelak memperoleh syafaat dari beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Tentunya pada kesempatan ini kita masuk ke sesi yang ke-11 ya, dimana pada sesi ini kita akan coba menyampaikan salah satu tema yang mungkin ya tidak asing lah bagi kita sebagai para pengkaji ilmu fikih, dimana lebih-lebih terkait dengan persoalan akhlak, di mana temanya itu adalah tentang istilah buhtan. Tentu sebelum kita membahas lebih jauh tentang buhtan ini, maka perlu ada penjelasan mengenai istilah daripada buhtan itu sendiri, karena bisa jadi istilah ini adalah hal yang baru bagi sebagian dari kita, sehingga perlu kejelasan untuk kemudian kita lanjutkan pada pembahasan yang sifatnya argumentatif terkait dengan hal ini. Di sini kita sudah sampaikan, sudah jelaskan bahwa yang namanya buhtan itu adalah sebuah tindakan mengatribusikan atau menyandarkan sesuatu kepada orang lain, di mana hal yang kita sandarkan itu adalah sesuatu yang tidak benar adanya, tidak terdapat pada seseorang yang kita tujukan. Dan itu bisa, tindakan buhtan ini itu bisa dalam bentuk perkataan, dalam bentuk tindakan, bisa seperti itu, atau ya sifatnya sifat buruk seseorang yang tidak ada di dalam dirinya. Jadi kita menyandarkan sesuatu, mengatakan sesuatu, bertindak sesuatu, di mana sesuatu itu tidaklah terdapat pada diri seseorang yang kita tujukan. Ya, tentunya dengan cara yang menyebabkan orang tersebut itu difitnah dan merasa takjub, merasa heran. Nah, fitnah dilakukan, atau dengan kata lain buhtan ini dilakukan baik di hadapan orang tersebut maupun di luar kehadirannya. Para ulama akhlak menganggap keburukan dan kebesaran dosa fitnah atau buhtan ini, jika dilakukan tanpa kehadiran orang tersebut, lebih berat daripada dosa ghibah dan dusta. Buhtan dengan penjelasan yang kita sampaikan barusan ini jelas-jelas adalah sebuah tindakan
sebuah aksi yang benar-benar dilarang atau diharamkan, dan diharamkannya itu dianggap ya lebih berat daripada ghibah. Kalau ghibah misalnya menceritakan aib seseorang yang ya mungkin aib itu terdapat pada orang tersebut dan ia tidak merasa senang. Tapi ini lebih parah dari itu, karena buhtan ini adalah menisbatkan, menyandarkan sesuatu kepada orang lain yang orang lain tersebut itu tidak memiliki apa yang disandarkan tersebut atau apa yang dideskripsikan oleh seseorang terhadapnya, sehingga dikatakan maka buhtan ini lebih berat dosanya daripada ghibah itu sendiri. Kalau ghibah seakan-akan memakan daging saudara kita sendiri, nah artinya ini lebih parah lagi. Nah, dikatakan bahwa karena buhtan itu kenapa dianggap lebih berat, ya dikarenakan buhtan itu mencakup dua dosa besar, yaitu dosa ghibah dan dosa dusta itu, karena tidak benar menyandarkan pada seseorang sesuatu yang tidak benar, artinya dusta. Maka ya berdasarkan kaidah akal dan berdasarkan kaidah prioritas atau aulawiyat, buhtan juga merupakan dosa besar. Kalau kita mau melihat riwayat-riwayat yang ada di dalam syariat kita, di dalam Islam itu, buhtan atau fitnah ini disebutkan sebagai salah satu tanda orang itu fasik, ketika misalnya serta-merta melakukan buhtan terhadap orang lain, maka orang tersebut akan dikategorikan sebagai seorang yang fasik. Dan dalam beberapa riwayat juga disebutkan bahwa dosa buhtan ini ya setara dengan menyekutukan atau melakukan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ya tentu kalau seperti itu artinya dia tidak bisa ditebus bahkan dengan membayar tebusan itu, karena namanya syirik itu adalah sesuatu yang betul-betul berat ininya, konsekuensinya. Nah, di sini kita sedikit istilahnya memberikan penjelasan ya mengenai ya perbedaan antara buhtan, ghibah dan buhtan itu. Dalam persoalan perbedaan antara ghibah dan buhtan itu dikatakan bahwa yang namanya ghibah itu adalah menyebutkan aib seseorang yang dimilikinya. Jadi seseorang memiliki aib, memiliki kekurangan, lalu ada orang lain menyebut aib tersebut di hadapan orang lain tanpa dihadiri oleh orang yang memiliki aib tersebut. Ini yang disebut dengan ghibah secara sederhana. Sementara buhtan itu atau kita istilahkan di sini fitnah itu ya menyebutkan aib yang jelas-jelas aib itu tidak dimiliki oleh orang tersebut. Kita menisbatkan, mendeskripsikan seseorang itu dengan sebuah aib di mana aib itu tidak dimiliki oleh orang tersebut. Nah, ada frasa, ada istilah yang disebutkan di dalam oleh sebagian ulama, sebagian fuqaha mengatakan bahituhum. Dalam hadis mubahita itu menganggap boleh melakukan buhtan terhadap ahli bid'ah dengan catatan ada maslahat di situ. Ya, lagi-lagi persoalan maslahat.
itu pun bukan kepada seorang biasa tapi seorang ahli bid'ah. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ada perbedaan yang menyolok antara buhtan dengan ghibah itu. Kalau ghibah itu sesuatu yang berat dosanya, maka buhtan itu lebih-lebih lagi. Nah, itu sekedar mukaddimah saja, dan kita kembali kepada pembahasan bahwa terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih jauh mengenai dalil-dalil keharaman lah istilahnya, ketidakbolehan melakukan yang namanya buhtan, maka terlebih dahulu kita akan coba mengemukakan beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh para pakar bahasa terkait dengan istilah daripada buhtan ini. Meskipun sebelumnya kita sudah isyaratkan, tapi di sini kita akan kemukakan dan sebutkan bahwa beberapa ahli lisan, beberapa pakar bahasa mengatakan bahwa buhtan itu adalah sebuah pernyataan palsu yang membuat pendengarnya itu terkejut dan bingung setelah mendengar atribusi tersebut. Jadi ada seseorang mengatribusikan sesuatu kepada orang lain, tapi orang lain itu tidak memilikinya. Itu kemudian membuat dia terkejut, membuat dia bingung. Nah, kalau Ibnu Manzur menganggap bahwa buhtan itu sebagai atribusi palsu atas suatu tindakan yang tidak dilakukan oleh individu tersebut, tidak jauh berbeda. Tapi kita lihat misalnya seperti Raghib Isfahani menafsirkan bagian ayat 16 surah An-Nur ini, hada buhtanun azim, sebagai dusta yang mencengangkan dan membingungkan pendengarnya. Hada buhtanun azim. Nah, itu. Lalu kemudian kita disampaikan di sini bahwa para fuqaha itu tidak menganggap makna terminologi buhtan itu tidak jauh dari makna harfiahnya. Jadi di dalam pendefinisian daripada buhtan itu dikatakan itu tidak berbeda jauh dengan apa yang dikemukakan terkait dengan kosakata daripada buhtan atau pengertian secara etimologinya itu, di mana dikatakan bahwa yang namanya buhtan itu adalah pernyataan yang salah, yang tidak berdasar. Kalau kita merujuk beberapa kamus, bahwa buhtan itu juga ditafsirkan sebagai dusta, sebagai kebohongan, seperti itu. Kita coba menukil salah satu pernyataan daripada seorang ulama, yaitu Ayatullah Ja'far Subhani. Beliau meyakini bahwa yang namanya buhtan itu adalah cabang atau ranting daripada al-kadhib atau kebohongan, seperti mengaitkan kata-kata atau tindakan buruk kepada seseorang yang tidak melakukan tindakan atau mengucapkan kata itu. Seperti misalnya mengaitkan pelacuran kepada seorang wanita suci dan pengkhianatan kepada orang yang dapat dipercaya dan amanah. Yang tindakan seperti itu ya kadang-kadang disebut sebagai tuhmah dan kadang-kadang juga disebut sebagai buhtan. Nah,
ini penjelasan, keterangan sedikit dari sebagai wawasan saja. Nah, sebelum juga kita membahas lebih jauh, ya alangkah baiknya kita sedikit mengenal jenis-jenis daripada buhtan itu sendiri. Karena sebagian ulama mencoba menjelaskan jenis-jenis tersebut, di mana dikatakan bahwa oleh Muhammad Mahdi Naraqi menambahkan syarat muslim pada definisi buhtan itu, menambahkan syarat muslim pada definisi buhtan itu, dan diyakini bahwa yang namanya buhtan itu ya terdiri dari dua jenis, di mana pertama adalah berbohong, berdusta tanpa kehadiran seseorang. Nah, jenis buhtan ini adalah merupakan gabungan dari dua keburukan moral dan dua dosa. Pertama, ia berdusta ya karena hal tersebut tidak terdapat pada orang tersebut, lalu kemudian diatribusikan kepadanya. Dan yang kedua adalah menggibah. Nah, itu jenis yang pertama. Sementara jenis yang kedua, berbohong di hadapan seseorang. Jika berdusta di hadapan pendengar, maka itu adalah jenis dusta yang paling berat dan juga dosa yang paling besar. Itu dari jenis-jenis buhtan ini. Nah, terkait dengan hukum buhtan ini sendiri, ya jelas-jelas seperti yang sudah kita isyaratkan sebelumnya, bahwa yang namanya buhtan ini jelas-jelas dilarang di dalam ajaran kita, dan ia adalah sesuatu yang diharamkan. Dan dikatakan bahwa ya keharamannya itu dianggap lebih keras, lebih berat daripada ghibah. Ini bisa kita, teman-teman bisa lihat di dalam kitab Al-Makasib Syekh Ansari. Dalam kaitan dengan buhtan ini, Allamah Tabatabai, penulis tafsir Al-Mizan, beliau di dalam penafsirannya terhadap ayat 58 dari surah Al-Ahzab, beliau menganggap bahwa yang namanya buhtan itu adalah termasuk dosa-dosa yang keburukannya itu dipahami oleh akal manusia tanpa perlu ada larangan, tanpa perlu ada penjelasan atau keterangan secara nyata terkait larangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang namanya buhtan ini. Jelas-jelas itu adalah secara nalar kita itu menolak hal tersebut, karena kita kan di dalam buhtan itu kan menyandarkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang yang kita tuju, itu menyandarkan sesuatu, mendeskripsikan bahwa si fulan itu adalah misalnya begini-begini, padahal si fulan tidak memiliki hal tersebut, aib tersebut, kekurangan tersebut. Nah, jelas ini akal kita menolak hal tersebut, melakukan menolak tindakan yang namanya buhtan ini. Nah, menurut Sayyid Abdul Husain Dasqib, buhtan itu dilarang dan merupakan dosa besar, yang dalilnya itu adalah hukum akal. Beliau berpendapat bahwa larangan ghibah itu menyeratkan larangan buhtan berdasarkan ya tentunya kaidah aulawiyah, yaitu kaidah kita istilahkan dengan prioritas. Ghibah saja adalah hal yang istilahnya
menyandarkan sesuatu kekurangan, suatu aib kepada orang yang jelas-jelas memiliki aib itu dilarang oleh Islam. Apatah lagi buhtan, di mana buhtan itu adalah apa? Adalah mendeskripsikan seseorang itu dengan suatu aib, suatu kekurangan yang tidak dimiliki oleh orang tersebut. Ini jelas-jelas lebih besar dibanding dengan ghibah itu. Artinya ya keharamannya itu lebih prioritas dibanding apa buhtan itu. Itu kalau kita menggunakan kaidah ulawiyah. Ya, kalau di sini bahwa buhtan itu mencakup atau merupakan gabungan dari dua keburukan moral, yaitu berbohong dan ghibah. Dengan demikian ya jelas-jelas larangan atau keharaman daripada buhtan itu lebih berat, lebih dominan daripada larangan ghibah itu sendiri. Sayyid Muhammad Sadr, seorang otoritas Syiah yang tinggal di Irak pada abad ke-14, dalam buku Mawara al-Fiqh dengan argumen yang sama berpendapat bahwa buhtan itu dilarang atau diharamkan. Syekh Ansari lagi-lagi seorang ahli hukum, seorang faqih, Syekhul A'zam ya. Di dalam kitab Al-Makasib beliau meyakini adanya 3 jenis hukuman ilahi yang mungkin bisa dijatuhkan kepada atas dosa buhtan itu. 2 hukuman untuk masing-masing dosa berbohong dan menggunjing, itu ghibah, dan hukuman lainnya itu ya untuk gabungan kedua dosa tersebut. Yaitu betapa beratnya daripada buhtan ini. Nah, coba kita lihat daripada ayat-ayat yang menyinggung, yang ada kaitannya dengan apa yang kita sedang bahas ini. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 58, Allah berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menuduh orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa mereka melakukan sesuatu kekejian, maka sesungguhnya mereka telah melakukan kebohongan, buhtan, dan dosa yang sangat nyata. Nah, ini jelas-jelas bahwa yang namanya buhtan itu jelas adalah ya, kalau kita mau lihat ancamannya itu kan apa? Buhtan itsmam mubina, dosa yang jelas-jelas nyata. Kalau kita mau melihat beberapa riwayat, termasuk diantaranya adalah riwayat dari Imam Shadiq alaihissalam dalam menjelaskan pembedaan antara ghibah dan buhtan. Beliau mengatakan bahwa al-ghaibah an taqula fi akhika ma satarahu Allahu alaihi wa ammal amru adh-dhahir fihi mithlul hidda wal ajala fala wal buhtanu an taqula fihi ma laysa fihi. Ini dalam menjelaskan tentang pengertian daripada ghibah dan buhtan itu. Kalau ghibah adalah an taqula fi akhika ma satarallahu alaihi. Kalau ghibah itu adalah Anda mengatakan tentang saudara Anda apa yang Allah sudah sembunyikan. Artinya aib itu ada pada orang tersebut, tapi Allah menyembunyikannya. Tapi Anda datang lalu kemudian menyebarkannya, menyebutkannya, mengulang-ulangnya, itu kemudian diistilahkan dengan ghibah. Dan aib itu jelas ada pada orang tersebut. Wa ammal amru dhahiru fi mithlul hidda wal ajala fala.
wal buhtan. Adapun buhtan itu adalah antaqula fihi ma laisa fihi. Yang namanya buhtan itu adalah Anda mengatakan sesuatu tentang diri orang tersebut apa yang tidak ada padanya itu. Ma laisa fihi. Nah, ini menjelaskan bahwa yang namanya ghibah, yang namanya buhtan itu jelas-jelas adalah sesuatu yang berat hukumannya. Kita kembali misalnya melihat ayat itu, buhtana wa ithmam mubina faqadih tamalu, maka sungguh mereka telah melakukan buhtanan, kebohongan dan dosa yang nyata. Ini menunjukkan atau memiliki dilalah bahwa yang namanya buhtan itu dosa yang nyata, artinya ya kita pahami secara fikihnya itu adalah sesuatu yang diharamkan. Bagaimana supaya kita terhindar dari dosa yang jelas-jelas nyata tersebut? Ya, kita harus menghindari yang namanya buhtan itu. Jadi dimaknai bahwa buhtan itu kalau dilakukan akan berdampak, berefek pada diberikannya dosa yang nyata kepada pelakunya. Dan supaya terhindar dari situ maka harus kita haramkan. Harus, yang namanya buhtan itu adalah sesuatu yang haram. Karena dia sesuatu yang haram lalu kita menjauh darinya, dan ketika menjauhinya maka konsekuensinya adalah kita tidak akan mendapatkan dosa yang nyata itu. Begitupun misalnya di dalam riwayat ya riwayat yang barusan kita juga menjelaskan tentang yang namanya buhtan itu adalah sesuatu yang lebih daripada al-ghibah. Ghibah itu sendiri, ketika itu dikatakan seperti demikian, sebelumnya kita misalnya sudah menjelaskan apa yang namanya ghibah, dosa-dosanya dan konsekuensi seterusnya. Ghibah itu adalah sesuatu yang diharamkan, apatah lagi yang namanya buhtan ini, berdasarkan makna dan pengertian daripada al-ghibah dan buhtan itu sendiri. Nah, itu yang mungkin bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran yang jelas mengenai istilah buhtan, istilah ghibah ini, juga ya hal-hal yang berkaitan dengan buhtan ini sebagaimana yang diungkapkan oleh siapa? Oleh para ulama-ulama kita terkait daripada larangan daripada buhtan ini sendiri. Perlu sebagai catatan bahwa ya ada banyak tentu riwayat, begitupun ayat yang menjelaskan mengenai hal ini, tapi ya kita tidak cantumkan demi menjaga apa istilahnya pembahasan kita berlanjut dan bertele-tele. Kita hanya ingin memberikan penjelasan dan memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa yang namanya buhtan itu adalah seperti ini dan seperti ini. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.